Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Rasul yang jarang dilakukan umat Islam. Sunnah adalah perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Salah satu sunnah Rasul yang sekarang ini jarang dilakukan oleh umat Islam yaitu melakukan siwak atau bersiwak. Bersiwak adalah menggosok gigi dan gusi dengan kayu tertentu untuk menghilangkan kotoran yang ada di mulut. Banyak hadis Nabi yang menerangkan tentang keutamaan atau kelebihan bersiwak. Hadis pertama menerangkan tentang 2 rakaat sholat yang bersiwak itu lebih utama daripada 75 rakaat sholat tanpa bersiwak. Hadis yang kedua berbunyi, bersiwaklah kalian karena sesungguhnya siwak itu mensucikan mulut dan diridhai oleh Allah. Dan hadis yang ketiga yaitu berbunyi, andai tidak memberatkan umatku maka akan aku suruh bersiwak setiap mau sholat. Sahabat channel yang dirahmati Allah, bersiwak adalah sunnah Rasul yang sangat sekali dianjurkan dan dicontohkan Nabi, ya, terutama ketika mau sholat. Karena bagi orang yang sholat ya dengan bersiwak, maka Allah akan memberikan balasan pahala, ya, balasan derajat yaitu 75 kali rakaat dibandingkan dengan orang tidak bersiwak. Dengan demikian sangat bersyukurlah ya bagi kita umat Nabi Muhammad ya yang senantiasa melakukan bersiwak ketika melakukan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, menurut Imam Nawawi ya, yang diambilkan dari beberapa sumber hadis Nabi Muhammad SAW, kapan kita dianjurkan untuk bersiwak? Yang pertama adalah ketika melakukan sholat, ya. Seperti tadi dalam hadis Nabi ya, bahwa keutamaannya orang yang bersiwak ketika sholat itu adalah 75 lebih utama. Yang kedua yaitu saat berwudu ya. Jadi sebelum kita berwudu maka kita berkumur-kumur yaitu sambil melakukan siwak atau bersikat gigi menggunakan siwak. Nomor 3 yaitu ketika akan membaca Al-Quran. Nomor 4 yaitu bangun tidur. Nomor 5 yaitu masuk rumah. Dan yang keenam yaitu saat mulut mulai bau. Itulah waktu-waktu yang disunahkan atau diutamakan untuk melakukan siwak. Sahabat channel yang saya cintai, kalau kita ditentukan Allah ya pernah melakukan haji atau umroh ke tanah suci, maka di sana banyak sekali para pedagang-pedagang ya yang menjual siwak. Kalau sahabat channel tanya, siwak itu dari apa sih ya? Kayu siwak itu yang paling bagus itu berasal dari kayu arak ya, yaitu sejenis pohon perdu yang hanya tumbuh di daerah gurun-gurun
tropis yang panas seperti di negara-negara Arab ya. Juga bisa menggunakan kayu zaitun, tapi yang paling utama atau yang paling bagus itu adalah dari kayu arak ya, karena teksturnya itu tidak keras ya. Dan menurut penelitian ya, bahwa kayu arak yang dipakai untuk bersiwak itu mengandung enzim-enzim untuk menguatkan gigi, memutihkan gigi, dan menghilangkan bau, membunuh bakteri atau menghilangkan bau ya. Kenapa? Karena menurut penelitian ya, bahwa di dalam kayu siwak ya, itu mengandung senyawa-senyawa kimia yang bagus sekali untuk kesehatan gigi dan mulut. Mengandung alkaloid ya, mengandung silika, mengandung sodium bikarbonat dan sebagainya. Inilah bukti medis bahwa agama Islam adalah agama yang rasional ya. Sunnah Rasulullah bersiwak itu ternyata setelah diteliti itu sangat bagus sekali untuk kesehatan. Maka daripada itu, selaku umatnya, marilah kita meniru Rasulullah untuk melakukan siwak di saat-saat yang telah saya sebutkan tadi ya, yaitu ketika mau sholat, mau wudhu, baca Al-Quran, masuk rumah, bangun tidur, dan ketika mulut berbau. Sahabat channel yang dirahmati Allah, terus timbul pertanyaan, apakah ada waktu-waktu makruh untuk bersiwak? Berdasarkan keterangan Rasulullah ya, maka ketika kita berpuasa, baik itu puasa sunnah apalagi wajib ya, itu dimakruhkan bersiwak ketika matahari sudah lengser. Jadi mulai waktu zuhur ya sampai maghrib itu bersiwak hukumnya makruh. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk bersiwak ya. Pada waktu berpuasa itu ketika sudah menjelang berbuka ya, itu memang mulut rasanya kecut atau berbau, tapi tidak disarankan untuk bersiwak ya. Mulut yang berbau untuk orang-orang berpuasa itu nanti akan diberikan Allah pahala yang sangat besar. Sahabat channel yang berbahagia, terus pengalaman apa bagi saya ya selaku umat Nabi yang melakukan siwak ini ya. Yang pertama adalah pada waktu saat umroh ya, saya umroh bulan Ramadan ya, karena saya di Indonesia ya itu sudah terbiasa bersiwak ya. Maka ketika saya berhaji itu ditakdirkan Allah selalu sering menemukan siwak ya, di tempat wudhu, di dalam masjid, atau tercecer di jalan ya. Nah, karena saya merasa itu bukan milik saya, maka saya tidak mengambil. Tapi saya tuh merasa heran, kok selalu dijumpakan Allah sering ketemu siwak ya. Seperti itu. Terus pengalaman pribadi yang kedua bagi saya ya, bahwa siwak ini adalah kayu ajaib ya. Kalau saya pakai masker, saya pakai sehari saja ya, apalagi saat COVID dulu ya, itu masker itu sudah berbau ya. Ya, jadi bau dari mulut itu nanti nyetrum ke masker. Tetapi siwak ya yang saya pakai berkali-kali itu tidak berbau ya, Nah, itu kan suatu pengalaman batin yang menjadikan memang inilah ya sunnah Rasul ya, bahwa
apa-apa yang dilakukan Rasulullah ya dengan bersiwak itu benar-benar mempunyai keajaiban ya. Jadi kalau masker aja yang kita pakai seharian itu sudah sangat berbau, tetapi anehnya siwak ini berkali-kali dipakai itu tidak ada bau yang menyengat ya. Justru bau khasnya adalah bau siwak gitu ya, bau siwak gitu ya. Jadi menurut penelitian ya, ketika digunakan di mulut memang ada bakteri-bakteri yang menempel di siwak ya. Tapi karena siwak ini mengandung enzim-enzim untuk memutihkan atau menghilangkan bau ya, maka bisa dinetralisir dengan kandungan yang ada di kayu siwak. Wallahu alam ya. Itulah para sahabat channel ya. Mulai sekarang marilah kita galakkan ya, sebagai umat Rasulullah kita senantiasa untuk melakukan bersiwak ya. Nah, siwak ini kita beli di mana? Itu mungkin ada sahabat orang yang bertanya ya. Belinya itu insya Allah yang pertama itu di toko online ya. Di toko online saya kira sudah banyak jual di toko online. Yang kedua adalah di tempat-tempat ziarah ya. Kalau yang saya tahu itu banyak jual siwak itu di daerah Ampel ya, daerah pertokoan atau daerah sekitar Masjid Ampel ya, di makam Sunan Ampel ya. Di sana banyak orang jual siwak ya. Yang ketiga adalah kita membeli di toko-toko oleh haji umroh. Itu insya Allah juga ada siwak ya. Dan yang keempat, kalau kita ditakdirkan Allah ya umroh atau keluarga kita umroh ya, maka kita bisa beli ya, atau nitip. Kalau kita sendiri berangkat, kita beli yang banyak, nanti kita kasihkan ke tetangga-tetangga yang ziarah ya. Atau keluarga kita yang berangkat, kita titip untuk dibelikan siwak. Itu sahabat channel yang bisa sampaikan, mudah-mudahan sedikit ilmu ini menjadikan kita tergugah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sehingga kita tergugah untuk melakukan sunnah Rasul ya, yang insya Allah sudah banyak ditinggalkan ya. Saya lihat itu di masjid ketika sholat fardu 5 waktu atau sholat Jum'ah yang jamaahnya banyak itu, kalau yang bersiwak itu mungkin hanya dapat dihitung dengan jari ya, mungkin nggak sampai 1% mungkin ya. Nah ini kan sangat disayangkan ya, padahal ini adalah sunnah Rasul yang sangat luar biasa ya. Dan bahkan saya pernah mendapati ya seorang yang nazak mau meninggal ya, itu sangat susah sekali. Saya sendiri saksinya ya. Kemudian waktu itu ada seseorang ya yang punya ilmu, mungkin dia tanya apakah ada yang bersiwak ya. Karena saya waktu itu bawa tasbih ya, di mana tasbih saya itu saya iketi dengan siwak, maka saya bilang, Pak, saya bawa siwak gitu ya. Itu terus saya kasihkan, dipotong sedikit di bagian siwak itu ya, dipotong ya. Kemudian siwak itu digosokkan ya ke mulut ya, karena si mati ini sudah nazak, sudah kesadarannya sudah menurun sekali ya. Jadi di mulutnya sedikit dibuka, digosokkan gitu ya dengan membaca bacaan tertentu. Dan alhamdulillah hanya dalam waktu beberapa, nggak sampai jam ya, hanya menit ya, itu si almarhum sudah berpulang ke rahmatullah. Itulah sahabat channel ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita mengingatkan diri ya untuk selalu melakukan siwak ya dalam rangka menghidupkan sunnah Rasul. Demikian sahabat channel ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ya. Dan apabila ini kebenaran,
itu datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan itu adalah karena saya sebagai manusia biasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.